Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita pada malam ini senantiasa mengucap syukur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini Allah memberikan nikmat atas kehidupan kita, terutama nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam terakhir. Maksudnya malam terakhir tahun 2021. Mudah-mudahan hari esok kita menapaki hidup yang lebih baik, menjadi mukmin yang semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Itulah sebabnya kenapa kita harus berkumpul di sini. Takmir ada tujuan supaya kita saling mengeratkan persaudaraan di antara kita sebagai satu jamaah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar kita tidak melakukan sesuatu yang di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita mencoba untuk mentadabbur ayat-ayat Allah ini, mudah-mudahan bisa menjadi panduan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang mukmin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat cintanya kepada kita. Surat cinta Allah ini berupa Al-Quran, dan tadi saya baca ayat yang tentu saja semua pasti pernah baca. Ayat itu termaktub di dalam surah Al-Maidah. Surah yang keberapa itu? Al-Maidah surah urutan yang keberapa? Yang kelima. Surah Al-Maidah itu urutan surah yang kelima. Ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Ayatnya panjang sebenarnya, tapi ayat yang tadi saya baca itu merupakan ayat istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena setelah ayat yang tadi saya kutip, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan sekaligus meneguhkan bahwa ajaran yang dibawa oleh khataman nabiyyin itu sudah sempurna. Kalau diterjemahkan secara harfiah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawm yang dimaksud pada hari peristiwa turunnya ayat itu. Allah berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian semua agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku secara pribadi, yakni Allah tabaraka wa taala, memberikan nikmat kepada kalian semua. Wa atmamtu alaikum, dan aku telah memberikan nikmat kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha bagi kalian semua Islam sebagai agama kalian. Ini sekaligus memberikan penegasan kepada kita semua bahwa Islam itu sudah sempurna dalam segala hal
Islam itu sudah disempurnakan melalui risalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu ragu lagi bahwa Islam ini telah komplit, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Jadi sekali lagi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, berarti semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu ada diterangkan dalam Quran ini, baik secara detail maupun secara global. Nah, itulah sebabnya kita ingin tahu apa hubungannya dengan kumpul-kumpulnya kita sekarang ini. Nanti akan saya uraikan secara sistematik. Minimal informasi ayat ini menjadi penanda bahwa Islam sebagai ajaran penutup dari risalah para nabi sebelumnya. Dan itu bicara mengenai ajaran yang dibawa oleh khataman nabiyyin. Ayatnya termaktub dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Hati-hati kalau nanti ada pertanyaan dari saya. Kemudian di surah yang lain, surah yang ke-21, namanya unik. Surah yang ke-21 itu surah Al-Anbiya. Arti harfiahnya itu para nabi yang sudah dikenal. Itulah sebabnya ada penanda al-ma'rifah, para nabi yang sudah dikenal, nabi-nabi tersebut. Di dalam surah Al-Anbiya, khususnya ayat-ayat bagian akhir, ada informasi yang menakjubkan. Kalau pada surah Al-Maidah bicara mengenai ajarannya yang betul-betul sempurna, pada surah Al-Anbiya disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami telah utus engkau kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Ini mengacu pada pribadi yang membawa ajaran yang sempurna itu. Siapakah beliau? Semua para ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa pribadi yang dimaksud pada ayat 107 itu merujuk pada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah gambaran dasar bahwa Islam itu sempurna, ajarannya sempurna karena memang dibawa oleh khataman nabiyyin yang tujuannya untuk seluruh umat, untuk seluruh bangsa, untuk seluruh kaum, termasuk untuk kita semua yang sedang ada di sini. Semua itu dalam rangka mengacu pada risalah khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ini bisa dipahami secara dasar, tentu ada yang bertanya, apakah semuanya ini ada di dalam ajaran Islam? Jawabannya iya. Apakah kalau berkaitan dengan tahun baru itu ada ajarannya dalam Islam? Tahun baru di sini maksudnya tahun baru bukan tahun baru ini ya, tapi tahun baru menurut ajaran Islam itu apakah ada? Jawabannya ada. Tahun baru apa? Tahun baru Hijriyah. Nah, jadi sudah sempurna Islam itu. Jadi tahun baru itu ada, tapi tahun baru Hijriyah kita sudah ada. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu, oh Islam itu juga ada tahun baru yang tentu saja ini bagian dari tradisi Islam yang sangat begitu lekat dalam kehidupan kita. Namun sayang, tidak semua orang banyak tahu mengenai itu. Nah, yang justru kita sekarang ada di sini itu bertepatan dengan tahun baru yang lain, yang kita sebut dengan tahun baru apa ini? Masehi. Nah, tentu kita harus tahu apa bedanya dengan tahun baru yang kita punya. Kalau kita punya tahun baru Hijriyah. Nah, tahun baru yang sekarang ini itu kita kenal dengan sebutan tahun baru Masehi, atau lebih tepatnya disebut tahun baru dengan istilah miladiyah. Apa itu miladiyah? Miladiyah itu dari kata sama dengan milad. Milad itu apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Nah, itu menjadi problem.
Kelahiran siapa ini? Kelahiran orang yang dikaitkan dengan tanggal 25 Desember itu. Nah, kita harus paham di situlah posisinya. Jadi ada tahun baru yang berkaitan dengan miladiah, arti harfiahnya kelahiran, itu mengacu pada tokoh yang dimaksud tanggal 25 Desember itu. Nah, supaya dengan demikian kita paham, agar kita tidak salah melangkah untuk ikut-ikutan, untuk menyambut-nyambut, untuk berhedonisme, untuk berhura-hura di tahun yang kita tidak paham maksudnya. Lebih baik kita memanfaatkannya untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, itu lebih baik daripada berhura-hura atau hedonisme di tempat-tempat yang tidak jelas manfaatnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan istilah miladiah, yang tentu saja ini jarang sekali diucapkan oleh sebagian orang yang kita temui. Biasanya mengatakan tahun baru begitu saja, tanpa menyebut miladiah, hanya menyebut tahun baru saja. Nah, kalau sudah tak paham bahwa ternyata tahun baru di sini yang dimaksud miladiah, kelahiran tokoh yang disanjung tanggal 25 Desember itu, bagaimana ceritanya? Nah, itu penting. Bagaimana ceritanya? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan informasi. Islam datang itu memberikan klarifikasi apa yang keliru, memberikan klarifikasi apa yang salah dari ajaran yang sebelum Islam di tangan Rasul Muhammad SAW. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sang tokoh, ibunya itu dan anaknya. Ibunya yang dimaksud adalah Sayyidah Maryam, sedangkan anaknya yang disapa dengan istilah Isa ibnu Maryam. Jadi ada dua kata kunci. Satu, Maryam. Dua, ibnu Maryam atau Isa ibnu Maryam. Saya ulangi lagi. Pertama, Sayyidah Maryam. Yang kedua, Isa ibnu Maryam. Dua orang ini disalahpahami dalam konteks yang ekstrim kanan sampai konteks yang ekstrim kiri. Kita di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Siapakah yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Sebetulnya itu sudah kita baca setiap hari kalau kita sholat itu. Kita selalu baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah yang dimaksud al-maghdub? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kalau kita buka tafsir, al-maghdub, mereka yang dimurkai, itu mengacu kepada orang-orang Yahudi. Waladdallin, mereka yang sesat, mereka yang menyimpang, itu yang dimaksud adalah kaum Nasara. Itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Kita di mana posisinya? Di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Siapakah yang dimaksud ke kiri itu? Kaum Yahudi, ekstrim kiri. Siapa yang dimaksud dengan ekstrim kanan? Kaum Nasara. Mengapa kok disebut kiri dan kanan? Ini ada ceritanya. Berkaitan dengan tokoh-tokoh yang dimaksud dua orang ini. Satu, Sayyidah Maryam. Dua, Isa ibnu Maryam. Nah, bicara mengenai Maryam, ini memang satu hal yang perlu kita cermati. Kalau bicara mengenai Maryam, yang kita ingat itu apa? Ibu-ibu pasti tahu tuh, kuliner, ya kan? Kalau bicara Maryam, itu kan ada roti Maryam, ada gulai Maryam, ada apa lagi? Soto Maryam. Nggak ada ya, rawon Maryam nggak ada kan? Tapi kalau disebut kuliner Maryam, semua itu enak-enak. Tapi apakah itu sama dengan makna dari nama Maryam? Ternyata tidak sama. Quran menjelaskan itu tidak sama. Itu kita bisa baca misalnya
di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran itu ada ayat kunci yang menjadi latar atau sebab kenapa nama sang tokoh ini diberi nama Maryam. Ada penyebabnya, bukan tiba-tiba muncul nama Maryam. Dan di dalam Al-Quran itu ibunya atau orang tuanya Maryam ketika mengandung itu berujar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Quran itu. Surah Ali Imran ayat 35. Dikatakan begini. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala telah berkata istri Imran, Rabbi inni nadartu laka. Wahai ya Rabb, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah bernadar semata-mata hanya untuk Engkau. Ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku, muharraram fataqabbal minni, menjadi pelayan suci di rumah Tuhan, fataqabbal minni, maka kabulkanlah nadarku ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini ada informasi orang tuanya manusia perempuan yang bernama Maryam ini, dia tidak tahu waktu hamil itu bayi yang dikandung jenis kelaminnya apa, beliau tidak tahu. Beliau hanya bernadar sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maaf fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku, maksud dari istri Imran nanti itu bisa menjadi pelayan suci di rumah Tuhan, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian falamma wada'atha, maka tatkala jabang bayi itu lahir, qalat, telah berkata istri Imran, Rabbi inni wada'tuha untha, wahai ya Rabb, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan. Unsa itu perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu atas jabang bayi yang dilahirkan ini. Walaitsad dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa kalau nanti bayinya itu lahir, dia memohon nanti bayinya bisa menjadi pelayan suci di rumah Allah di Baitul Maqdis, karena ini bagian dari Bani Israel. Tetapi ketika bayinya lahir ternyata jenis kelaminnya perempuan. Itulah sebabnya dengan bahasa kesedihan orang tua ini, istri Imran ini berkata, walaitsad dzakaru kal untha, laki-laki ini tidak sama dengan perempuan. Itu bahasa kesedihan, bukan bahasa kebahagiaan. Sekali lagi, walaitsad dzakaru kal untha, kalau kita memahami konteks bahasa Arabnya, itu bukan bahasa kebahagiaan, itu bahasa kesedihan. Karena yang diharapkan sebenarnya bukan perempuan, tapi laki-laki. Dan sebagai bukti bahwa itu bahasa kesedihan, itu diabadikan dalam nama yang dilahirkan itu. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberi nama bayi ini, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Apa makna Maryam? Ternyata makna Maryam itu berarti pedih, pahit, getir. Itu arti harfiahnya. Pedih, pahit, getir. Pedih ya, bukan gurih. Pedih. Berarti kontras atau tidak dengan kuliner tadi? Kontras atau tidak? Makanya kalau jual soto Maryam diganti soto apa? Diganti Maryam lagi. Ya terserah jenengan aja. Pokoknya kalau ngerti nama Maryam itu arti harfiahnya pedih, pahit, getir. Ini bahasa nalar yang disampaikan dalam Quran itu begitu akurat. Nama orang, nama tempat, nama malaikat, nama apapun dalam Quran itu pasti ada makna, bukan tanpa makna. Nah ini berkaitan dengan kehidupan sang tokoh memang.
Jadi bayi perempuan ini diberi nama Maryam itu menunjukkan kehidupan sang tokoh selama di muka bumi ini. Ringkasnya, kehidupan sang tokoh yang bernama Maryam sejak dia dilahirkan sampai dia melahirkan itu hidupnya dalam kepedihan, hidupnya dalam kegetiran hidupnya. Apa buktinya kalau dia saat dilahirkan getir atau pahit? Buktinya saat dia dilahirkan sebagai sosok perempuan, orang tuanya mengatakan walaysat dzakaru kal untha, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dalam bahasa sederhana, kita boleh menyebutkan ini sebetulnya anak yang tidak diharapkan sebagai sosok perempuan sebenarnya, dalam arti tanda kutip ya, jangan dipahami negatif. Karena apa yang diharapkan itu laki-laki. Ini berkaitan dengan syariat kaum Yahudi. Karena syariat kaum Yahudi itu lebih menonjolkan laki-laki dibanding perempuan. Karena kalau perempuan itu nasabnya hilang. Jadi kalau perempuan nanti nasabnya itu ngikut suaminya. Jadi keturunan dari sang perempuan itu ngikut suaminya, bukan melanjutkan dari garis nasabnya, nggak bisa. Jadi ngikut suaminya. Kalau laki-laki terus berlanjut. Itu dalam tradisi syariat kaum Yahudi pengikut hukum Taurat. Selain itu, bicara soal warisannya juga bermasalah. Syariat agama Yahudi itu, kalau anak laki itu warisannya 2. Yang pertama, anak laki pertama. Kalau anak laki kedua, separuhnya dari anak pertama. Karena anak laki ketiga dapat berapa? Separuhnya lagi. Anak laki keempat dapat separuhnya juga. Jadi anak pertama saja yang dapat penuh 2 kali lipat. Anak laki kedua, 3, 4 dan seterusnya hanya separuhnya. Pertanyaannya sekarang, lah kalau anak perempuan dapat apa di sana dalam hukum syariat Yahudi? Nggak boleh dapat apa-apa. Karena nggak dapat apa-apa itu yang dibayangkan oleh ibunya Maryam. Ini anak sejak lahir sudah nggak punya apa-apa, nggak dapat apa-apa. Itu yang dia bayangkan. Makanya wa inni samaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi perempuan ini dengan nama Maryam, si pahit atau si getir. Itu berkaitan dengan waktu dia dilahirkan. Nah, kalau berkaitan dengan saat dia melahirkan, bagaimana? Lebih getir lagi, hidupnya lebih pedih lagi. Dilahirkan saja begitu, saat dia melahirkan lebih dari itu. Ditolak oleh kaumnya, dibenci oleh kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, dianggap tidak bermoral, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau kita memahami Quran, ini manusia perempuan istimewa. Tetapi yang kutub ekstrim kiri itu luar biasa penghinaannya terhadap Sayyidah Maryam. Dianggap sebagai apa? Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang perzina. Itu dalam Quran. Ini bahasa sindiran kepada Maryam. Maksudnya begini, ibumu saja bukan pezina, tapi kenapa kamu kok berzina? Itu loh maksudnya. Itu dalam bahasa Quran. Jadi waktu dilahirkan pedih, pahit, getir. Saat dia melahirkan lebih lagi, lebih getir, lebih pahit. Kalau jenengan tanya kepada saya, apakah orang Yahudi sampai sekarang itu membenci Maryam? Apakah orang Yahudi sampai sekarang itu membenci Sayyidah Maryam? Jawabannya iya. Bahkan diabadikan dalam kitab suci mereka yang disebut kitab Talmud, disebut sebagai manusia perempuan yang berzina. Itu di dalam kitab saudara kita orang-orang Yahudi itu. Dan memang begitulah, penghinaannya luar biasa. Bukan sebagai manusia istimewa. Kalau kita lihat Quran aneh sebenarnya. Anehnya di mana? Kita lihat nama-nama surah dalam Quran, nama-nama surah ya, itu hampir nama-nama laki-laki itu lebih dominan. Sedangkan nama perempuan tidak terlalu dominan. Apa buktinya? Coba lihat nama surah itu. Ada surah Hud, ya, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, surah ke-12, ada surah Ibrahim, surah ke-14,
ada surah Muhammad, ya kan? Ada surah Nuh, dan nama surah-surah lain embel-embelnya itu laki-laki. Pertanyaannya sekarang, kenapa lebih banyak yang laki-laki nama surah-surah itu? Lalu nama perempuan apakah ada? Jawabannya ada, tapi hanya satu. Di mana itu? Di mana? Surah An-Nisa. Nah, tadi saya dengar ada surah An-Nisa katanya. Iya, kalau di sini An-Nisa itu laki atau perempuan? Hah? An-Nisa itu di sini atau di sana? Di sini. Itu nama perempuan. Itu salah alamat sebenarnya. An-Nisa itu bukan nama perempuan. An-Nisa itu sebutan untuk menyebut perempuan. Karena bahasa Arab, kalau kita menyebutnya wanita, kalau bahasa Arabnya An-Nisa. Jadi itu nama orang perempuan atau sebutan untuk perempuan? Sebutan untuk perempuan, bukan nama. Bukan nama. Seperti bahasa Inggris girl, the girl itu perempuan. Bahasa Indonesia perempuan atau wanita. Dalam bahasa Arab bisa an-nisa atau unsa. Jadi itu istilah umum. Nah, sekarang cari nama perempuan, nama ya, nama sosok perempuan dalam Quran. Di mana itu? Hanya surah Maryam. Surah Maryam. Pertanyaannya, apakah ada nama sosok perempuan di dalam Quran yang menjadi nama surah selain surah Maryam? Hah? Zero, tidak ada. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak ada? Kok hanya perempuan ini? Sedangkan laki-laki begitu banyak. Nuh, Hud, Ibrahim, Yunus, dan semuanya. Kenapa kok hanya perempuan cuma satu? Ini nyambung dengan kegelisahan kita ketika membaca ayat Quran. Nyambungnya di mana? Disebutkan nama laki-laki, sandarannya kepada nama perempuan. Dan sandarannya kepada nama perempuan ini, nama perempuannya adalah Maryam, yakni Isa ibnu Maryam. Kok bisa nama laki-laki disandarkan pada nama perempuan? Padahal seharusnya itu laki-laki sandarannya laki-laki, perempuan sandarannya laki-laki. Fatimah binti siapa misalnya? Binti Abdurrahman misalnya. Atau misalnya siapa? Abu Bakar atau Umar ibnul Khattab. Khattab itu laki-laki. Umar laki-laki. Utsman ibn Affan. Utsman laki-laki, Affan laki-laki. Atau kalau perempuan sandarannya laki-laki, yaitu tadi Fatimah binti Abdurrahman. Ini kebalik. Isa ibn Maryam, laki-laki, anak dari seorang perempuan yang bernama Maryam. Kenapa kok bisa begini? Itulah sebabnya tadi saya bertanya, mengapa hanya satu surah dalam Quran nama perempuan muncul itu nama Maryam? Ada apa? Dan kalau kita baca seluruh surah Maryam, itu bicara mengenai kehidupan yang pahit dari Sayyidah Maryam. Jadi Quran itu kayak begitu. Nah, sekali lagi, yang kutub ekstrem itu seperti apa? Itu tadi ayat yang tadi saya baca, salah satu potongan ayatnya berkata, wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu itu bukan seorang pezina. Tetapi kenapa kamu berzina? Itu alamatnya kepada Maryam. Dan ini yang menyebutnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi dianggap rendah. Sayyidah Maryam itu dianggap paling rendah oleh orang Yahudi sampai sekarang. Nah, sebaliknya yang kutub ekstrim kanan beda dengan kutub ekstrim kiri. Kutub ekstrim kanan itu tidak menyebutnya sebagai wanita yang berzina, enggak. Dianggapnya sebagai wanita suci, manusia perawan, perempuan perawan, benar-benar perawan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Karena tidak pernah disentuh laki-laki manapun dan terjadi peristiwa luar biasa, melahirkan bayi laki-laki tanpa sentuhan laki-laki,
kemudian naik tingkat menjadi bunda Tuhan. Bukan manusia pezina, tapi disebut sebagai bunda Tuhan, ibunya Tuhan. Jadi ini ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kita di mana? Bukan menuduh Maryam sebagai wanita pezina, dan juga bukan menuduh Maryam sebagai bundanya Tuhan, tapi hanya disebut sebagai manusia ibunya utusan Tuhan, manusia perempuan ibunya utusan Tuhan, bukan ibunya Tuhan. Ini beda ya. Jadi kita di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Itulah sebabnya kalau sudah tahu seperti itu, nggak mungkin kita ikut-ikutan campur aduk melakukan seremonial dalam perayaan agama lain. Kalau ikut seremonial dalam perayaan agama lain, berarti kita tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Quran. Dan itu ada kaitannya dengan malam-malam seperti ini. Malam-malam Natal, kemudian malam tahun baru seperti ini, itu dikaitkan dengan acara ritual. Makanya sekarang ini kalau jenengan ke masjid yang merayakan peristiwa itu, sekarang malam-malam begini ibadah di gereja. Ada nggak punya tetangga seperti itu? Sekarang jenengan pergi ke sini, beliau pergi kemana? Ke gereja. Benar tak? Iya, karena menyambut sesuatu yang berbeda iman dengan kita. Jadi kita harus tak paham mengenai ini. Nah, tadi saya mengatakan bahwa Islam itu sebenarnya sempurna. Kalau sudah sempurna, nggak ikut-ikutan yang namanya perayaan Natal atau perayaan Tahun Baru Miladiah ini. Karena kita sudah tahu dalam Islam itu ada misalnya Maulid Nabi maksudnya. Itu hampir sama seperti milad ini sekarang atau Natal itu. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan dengan Idul Fitri, Idul Kurban, puasa, nggak ada hubungan. Yang bisa disandingkan itu ya Maulid. Jadi milad dan Maulid. Milad itu apa? Kelahiran. Maulid itu apa? Kelahiran. Cuma kalau Maulid bagi kita kelahiran utusan Tuhan. Tapi kalau milad atau Natal itu kelahiran anak Tuhan. Sama atau beda? Nah, beda kan? Beda. Kalau beda, jangan dicampur aduk, jangan disama-samakan, jangan dikabur-kaburkan. Masalahnya kita umat Islam ini sekarang dengan adanya media sosial ya. Media sosial itu begitu jahat sekarang. Saking jahatnya, kita ini disuguhi dengan sesuatu yang di luar nalar kita, di rumah kita sendiri, di kamar pribadi kita sendiri. Buka HP langsung muncul yang macam-macam. Contoh konkret apa? Ada orang-orang yang dikatakan muslim, katanya berpakaian seperti muslim, kemudian namanya pasti dikenal kan, sebetulnya bukan nama aslinya. Abu Janda, tahu kan? Nah, ini kan kalau kita cermati, sebenarnya umat Islam itu berada dalam ruang yang sangat berbahaya, diadu domba antara yang satu dengan yang lain dalam persoalan yang sebenarnya kita nggak punya kepentingan di situ. Malah diberikan satu pertanyaan kan, barang siapa yang bisa menemukan ayat yang melarang perayaan Natal, saya kasih hadiah sekian, betul kan? Apa hubungannya dengan kita? Kita kan nggak ada hubungan dengan perayaan itu, nggak ada hubungan dengan seremonial itu, tapi kita disuguhi dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Ini sebetulnya membuat kegaduhan di antara kaum muslimin. Makanya jangan sampai kita terprovokasi itu. Jangan sampai kita diadu domba di antara sesama umat Islam ini. Yang penting kita pembinaan. Saya berharap ya, masing-masing jamaah dimanapun itu seharusnya semacam keluarga besar. Kalau semacam keluarga besar itu bisa saling curhat. Kalau apa yang kita pahami keliru, ada yang meluruskan di antara kita semua. Sehingga tidak seperti domba yang keliaran kemana-mana, tapi betul-betul menjadi satu keluarga besar dan dibina secara baik. Dan itu saya kira kepentingan kita bersama. Anak-anak kita bisa berjamaah bersama,
bisa paham apa yang dikaji di masjid kita ini. Kembali ke masjid itu penting, supaya kita bisa paham apa yang Allah maukan melalui Al-Quran ini, supaya tidak bisa dikooptasi dengan yang lain-lain. Nah, masalahnya itu tadi, kita sering diadu domba antara satu dengan yang lain, sampai-sampai kita berdebat di antara kita sendiri. Ada atau tidak mengenai ayat yang boleh atau tidak merayakan Natal itu? Kan sampai dibawa ke arah sana, padahal itu apa tujuannya untuk kita? Kan nggak ada hubungannya. Dan kita sudah toleransi, biarkan mereka melakukan sesuatu, kita nggak ikut campur dan tidak melarang-larang mereka melakukan ibadahnya. Tapi jangan kita masuk kemana-mana. Yang masalah itu saudara kita sendiri berpakaian kopiah hitam seperti ini, tapi masuknya bukan ke masjid, masuknya kemana? Nah, masuknya kemana? Nah, paham kan? Makanya ini penting untuk mengecas ulang kita. Jangan sampai kita salah alamat masuk ke dalam tempat yang sebenarnya nggak ada kaitan dengan kita. Laki-lakinya pakai pakaian seperti yang saya pakai seperti ini, masuk ke tempat yang seharusnya dia tidak masuki. Untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Bukan hanya laki-lakinya loh, perempuan-perempuannya yang dewasa-dewasa masuk ke tempat yang selayaknya tidak boleh dimasuki. Bahkan bukan hanya itu, bawa anak-anak kecil masuk ke dalamnya, coba. Kemudian menyanyikan lagu bersama, bukan lagu nasional, tapi lagu ritual. Dan itu tentu saja ini nggak ada kaitan dengan agama kita. Tapi ternyata itu sudah menjamur kemana-mana sekarang. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan peringatan itu bahwa ini keliru, ini benar? Ya hanya kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apakah kita harus mendengarkan apa yang ada di YouTube yang tidak jelas arahnya itu? Nah, ini berbahaya untuk akidah kita. Hati-hati. Kita selalu berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita itu, yang ketika baca sholawat Ibrahimiyah, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Sebelum itu, apa yang kita baca? Kalimat syahadat yang kita baca kan? Apa yang kita baca kalimat syahadatnya? Dua kalimat penting itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid yang selalu kita ulang, Jangan sampai ini kita nodai. Jangan sampai kita nodai. Mending kita ini bersama-sama keluarga muhasabah. Umur kita semakin bertambah sekarang. Ingat, umur kita semakin bertambah sekarang, nanti malam jam 12 lebih 1 menit sudah tambah satu tahun lagi usia kita. Ditambah 1 tahun itu bukan berarti kita ini harus berfoya-foya lagi, justru harus semakin mengikat-ikat pinggang kita. Kenapa? Usia kita bukan bertambah hakikatnya, tapi semakin berkurang. Kalau semakin berkurang, manusia yang mau berpikir cerdas seharusnya semakin berbakti kepada Allah dan Rasulnya, bukan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semakin berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita mendekat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin mendekat di rumah-rumah lain. Mereka bakar-bakaran di tempat lain, lebih baik bakar-bakaran di masjid. Bukan bakar masjid ya, bakar-bakaran di masjid itu lebih baik. Dalam arti ya makan bersama itu tadi. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang Minang. Orang-orang Minang itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Jadi kitab Allah Al-Quran itu sebagai panduan dalam syarak itu memandu adat yang mana yang betul diterima, yang tidak betul ditolak. Nah itu cara orang Minang bicara. Nah, orang Indonesia saya kira umumnya begitulah, dalam arti yang muslim, pokoknya tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya tidak apa-apa, dalam arti supaya ini kita bisa mengakrabkan. Ini kan memang tidak pernah terjadi kan, tetapi kita bisa memanfaatkan dalam makna muhasabah. Muhasabah sebenarnya usia kita itu untuk apa? Hidup kita ini untuk apa?
Banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Dan sekarang kita masih diberikan nyawa yang kedua sampai hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan itu, nyawa ini. Jangan sampai kita sia-siakan berbuat dosa dan kekhilafan yang semakin besar. Kita berharap saja meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik. Jangan sampai meninggal di hadapan Allah dengan cara yang su'ul khatimah. Bayangkan, kematian itu tidak bisa dikira-kira. Ada orang yang lagi sholat, tiba-tiba dia harus sujud langsung tidak bangun lagi. Itu mungkin yang kita harapkan. Ada orang yang lagi menari-nari, tiba-tiba nyawanya langsung diambil. Ini su'ul khatimah. Jadi apa yang menjadi kebiasaan itu akan menjadi penanda dia nanti kemana arahnya. Mau pilih yang mana? Pada saat kita sholat, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita berada di tempat maksiat kemudian Allah manggil kita. Pasti orang yang berpikir sehat lebih baik kita di tempat yang terhormat Allah memanggil kita daripada di tempat yang maksiat Allah memanggil kita. Dan itu saya kira kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Makanya semakin hari usia kita bertambah, nanti jam 12 lebih usia kita semakin bertambah, harus kita ingat bahwa kematian itu bukan semakin menjauh dari kita, kematian itu semakin mendekat dari kita. Jadi kematian itu semakin mendekat untuk kita. Saya nggak terasa sudah usia sekarang ini, nanti jam 12 lebih usia saya sudah masuk 50 tahun. Nggak terasa. Ini 49 sekarang, nanti melangkah beberapa jam lagi sudah 50 tahun. Jenengan sudah berapa nanti? Ada yang lebih 70 tahun, ada yang 75 tahun, ada yang 80 tahun. Makanya muhasabah untuk kita ini penting. Jangan sampai kita keliru menuntun anak-anak kita ini. Yang terakhir, ini pesan untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Menjadi seorang mukmin itu mudah. Menjadi seorang muslim itu mudah. Hanya satu saja, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, itu saja. Nah, kalau kecintaan kepada Allah dan Rasulnya berarti mengikuti teladan Rasulnya itu saja. Nggak terlalu rumit. Asal kita berjalan mengikuti jalannya Rasul Muhammad SAW, maka hidup kita ini penuh berkah insyaallah. Pasti. Maka inilah yang kita bisa lakukan bersama. Jadi itu saya kira yang menjadi tujuan kita berkumpul-kumpul sekarang, melakukan himpunan seperti ini, bukan sekedar mendengarkan pengajian, tapi sekaligus muhasabah. Muhasabah itu berarti menghitung-hitung diri. Tujuan kita ini apa hidup ini? Tujuan kita datang ke sini itu apa? Apakah untuk makan bersama itu tujuannya? Kalau makan bersama itu tujuannya, berarti hidup kita itu untuk makan. Bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Sekarang pilihan ada di tangan kita, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Siapapun boleh memilih di antara dua itu, mau hidup untuk makan atau mau makan untuk hidup. Tinggal dipilih saja. Nah, itu kalau bicara soal makan. Nah, kalau kita berhimpun di sini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, itu lebih baik. Mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah dengan cara kita mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan itu semua menjadi rahmah bagi kita semua. Baik, ini ada sesi tanya jawab atau langsung saya berikan pertanyaan? Oh, biar MC-nya aja.